Pemirsa, kontroversi edisi 9 Oktober kali ini akan membahas Cowboy. Bukan Cowboy Carter dalam albumnya Beyonce. Anda mungkin tahu ya lagu Cowboy Carter dalam album Beyonce. Nah, kurang lebih posternya seperti ini kalau dalam album Beyonce. Tapi bukan juga seperti Lucky Luke yang tembakannya lebih cepat dari bayangan. Tapi Cowboy kita yang satu ini ingin supaya anggaran bisa terserap lebih cepat, supaya pertumbuhan ekonomi juga cepat. Siapa Cowboy kita? Berikut ada jawabannya dari Kepala Staf Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Makanya Menteri Keuangan yang baru, ya, Cowboy kita Pak Purbaya, ya. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem. Ya, disiplin fiskal bagus, ya, ngeluarin duit hati-hati bagus, nyimpan uang di Bank Indonesia bagus, tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya nggak bergerak. Ya, Cowboy kita adalah mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan LPS yang pada 8 September lalu dilantik sebagai Menteri Keuangan. Berikut coba kita dengarkan dulu pengakuan dari Menteri Keuangan yang baru saja dilantik tapi ngomongnya sudah begini pada saat rapat perdana dengan DPR 10 September dan langsung mendapatkan restu. Boleh Cowboy asal ada isinya. Ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak cowboy, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh cowboy tapi ada isinya. Siap. Dicecar pertanyaan Komisi 11, Purbaya Yudi Sadewa skakmat para anggota Dewan. Kenapa nggak pernah mempertanyakan itu ke kementerian atau ke Menteri Keuangan sebelumnya? Coba kita dengarkan lagi. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Jadi sekarang Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, berjanji hadir untuk bisa memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter dengan gebrakan. Demi percepatan pertumbuhan ekonomi mulai 12 September, uang negara sebesar 200 triliun rupiah resmi digelontorkan. Yang 2 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Jadi pemirsa, gaya penyampaian Menteri Purbaya menarik perhatian. Pernah kan dengar istilah sersan, serius tapi santai? Jadi itulah Purbaya sekarang. Tapi ya kita bisa lihat ya penggelontoran 200 triliun ke 5 bank pemerintah atau himbara yang disampaikan oleh Menteri Purbaya diharapkan bisa memperkuat penyaluran kredit di sektor real sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, kelima bank tersebut harus menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Menteri Keuangan tiap bulan. Biar apa sih sebetulnya kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat? Ya supaya kita kaya raya bareng-bareng, kata Purbaya. Menjalankan kebijakan untuk mendorong ekonomi, nggak main-main. Bank sentral juga sinkron dengan kami, tujuannya sama, menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Supaya kita semua kaya bareng-bareng lah gitu. Amin. Mendapatkan kritik atas target pertumbuhan ekonomi 6% dari Rocky Gerung, Purbaya menanggapinya dengan meyakinkan. Purbaya ini kasir.
Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis. Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Itu kritik positif menurut saya. Tapi satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Jadi kita lihat ya apakah Rocky Gerung akan minta maaf kepada Purbaya atau tidak. Nah pemirsa, bahkan Menteri Purbaya dengan gaya koboynya ini menyebut uang yang tertahan di Bank Indonesia dengan istilah anak gaul zaman sekarang. Katanya uang kita nongkrong. Siapa? Kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap, daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah. Saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut. Saya komit. Purbaya juga menganalogikan penentu cukai rokok yang tinggi ibarat Fir'aun. Padahal cukai itu dibawa Kementerian Bapak sendiri loh. Kita dengarkan bersama. Saya tanya kan, supaya rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun dulu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gitu, ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuma diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Nah, pemirsa tadi sudah sedikit kami bocorkan tuh adegan selanjutnya yang dilakukan Menteri Purbaya itu apa. Pernah kan atau belum pernah sama sekali melihat Menteri makannya di kaki lima? Itulah yang diperlihatkan Menteri Purbaya. Makan di kaki lima seakan memposisikan diri dekat dengan rakyat ketimbang Fir'aun. Purbaya kedapatan nyantai makan di kaki lima bukannya di resto hotel bintang 5 setelah rapat di Wisma Danantara bersama dengan Menko Perekonomian. Setelah itu pemirsa, kalau kita lihat lagi ya berikutnya pengangkatan Purbaya untuk menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Sri Mulyani awalnya banyak diragukan. Tapi kenyataannya Purbaya tidak segan sekarang kalau kita lihat untuk saling respons dengan sesama menteri. Misalnya dengan, nah ini nih, Bahlil Lahadalia. Bahkan juga berani saling saut dengan mantan atasannya, Luhut Binsar Panjaitan. Kalau dengan Menteri Bahlil, Menteri ESDM, Purbaya saling saut data soal subsidi LPG 3 kg. Coba kita simak perdebatan mereka seperti apa. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Kemudian di tengah isu keracunan makan bergizi gratis MBG, Purbaya juga melempar ancaman pemotongan anggaran. Pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Ya, kalau nanti akhir Oktober ya saya bisa prediksikan berapa penyerapannya. Kalau kurang ya kita ambil uangnya, tapi kalau emang lebih ya kita tambah. Bukan saya mandor, tapi kalau uangnya nggak dipakai saya ambil gitu aja kira-kira.
Jadi pemirsa, bukannya mandor katanya, tapi jika serapan anggaran hingga akhir bulan ini lebih kecil, DOR akan kena pemangkasan. Tapi kalau terserap dan juga butuh tambahan, akan jelas dikasih jempol alias akan dilebihkan oleh Menteri Purbaya. Tapi data dari Badan Gizi Nasional atau BGN menyebutkan pada 1 Oktober penyerapan anggaran untuk MBG itu baru 34%. Meski diproyeksikan nantinya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sepanjang Oktober itu akan menyerap lagi sampai 10 triliun, tetap saja diperkirakan akan ada sisa anggaran MBG tahun 2025 sebanyak 40 triliun sampai akhir Oktober. Jadi apakah BGN nanti akan diancungi jempol seperti signaturenya Pak Purbaya atau ya justru akan jempolnya ke bawah gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Tapi ngomong-ngomong pose jempol, ini sudah jadi passwordnya Pak Purbaya saat dibidik kamera wartawan. Jadi kalau kita dengarkan ya, wartawan itu setiap menyapa Pak Purbaya selalu minta jempolnya Pak, jempolnya Pak. Jadi gara-gara Purbaya, pose jempol tidak cuma jadi tren bapak-bapak komplek, tapi sudah approve by misalnya. Coba kita lihat, approve by bapak-bapak Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Ada lagi approve by otorita IKN. Ada juga anggota dewan, ya kan? Anggota dewan, sampai ya para jamaah, warga itu juga ikut-ikutan jempol. Jadi pemirsa, gaya koboi Purbaya ini sudah menuai harapan. Rakyat menganggap menteri yang satu ini ada di pihak rakyat, bukan kekuasaan. Tapi rakyat juga tidak ingin target pertumbuhan ekonomi 6% itu hanya isapan jempol belaka di saat pertumbuhan ekonomi sekarang masih 5,12% di tengah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Jadi Purbaya, koboi kita, buktikan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu Mas Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam. Mana jempolnya? Baik. Kemudian juga ada mantan Menteri Keuangan kita, Bapak Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Kemudian juga ada senior ekonom Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam. Mana jempolnya? Dan teman saya, pakar komunikasi politik, Mas Hendri Satrio. Mas Hensat. Kok sambil joget-joget? Ini kayaknya beda deh. Dari Purbaya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Sebetulnya gaya komunikasi Purbaya ini, apakah memang gaya komunikasi yang tepat di tengah kondisi kita? Tapi sebetulnya dibandingkan dengan gaya komunikasi, tentu kita lebih menantikan efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Oke, pemirsa, langsung saja kita bahas. Mas Hensat, saya mulai dari Anda dulu. Sempat kepleset ya di awal pada saat baru dilantik. Ini kayaknya menteri tercepat katanya yang pada saat itu membuat blunder setelah dilantik karena omongannya yang dianggap arogan, kemudian mengecilkan gerakan waktu itu mengomentari gerakan tuntutan rakyat 17+8. Tapi sekarang dengan begitu cepat juga berubah tuh, menjelma menjadi netizen darling. Kenapa bisa begitu, Mas Hensat?
Jadi yang pertama memang ini kan gaya Menteri Keuangan yang baru ya. Biasanya Menteri Keuangan itu terlihat perlente, jauh dari rakyat, jarang bicara, dan tidak punya gaya khas komunikasi yang ceplos-ceplos yang mudah disampaikan dan dimengerti oleh rakyat. Bukan nggak banyak, ini baru kali pertama Menteri Keuangan ngajak rakyat kaya bareng-bareng, gitu ya. Bahkan kawan baik saya berseloroh, kalau dengerin Purbaya ngomong tuh kelihatannya kita bulan depan kaya semua deh. Tajir semua kita tuh. Itu maksudnya tonnya positif apa? Positif. Nyinyir itu? Positif ya? Positif, karena dia menilai bahwa apa yang disampaikan Purbaya itu membuat optimisme baru. Terlepas dari gayanya dia, optimismenya juga ada. Ini kalau di teori komunikasi namanya konsistensi kognitif. Jadi dia masuk dengan gaya yang diharapkan masyarakat untuk bisa memecahkan kebuntuan tentang ekonomi keluarga, tentang kesulitan rakyat, tentang kantong yang tipis, gitu ya. Maka karena masuknya dari kantong yang tipis tadi, sebetulnya rakyat tunggu kapan kira-kira kantongnya jadi tebal. Makanya ada selorohan dari kawan saya itu, dia bilang kalau dengerin Purbaya ngomong tuh kelihatannya kita bulan depan tuh bakal tajir. Tapi apa yang membedakan? Kan pejabat yang menyuarakan optimisme itu kan banyak, Mas Hensat. Tapi kenapa Pak Purbaya lebih betul-betul menumbuhkan optimisme dibandingkan yang lain? Dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya, misalnya Bu Sri Mulyani, apalagi Khatib Basri atau Prof. Bambang Brojonegoro, bahkan mungkin Pak Fuad, Pak Wazir. Gaya komunikasinya dia kan ini mohon maaf nih, kayak autis sendiri aja, tabrak aja, tek gitu. Yang penting nyampe gitu. Tapi akibat ini jadi dia disukai karena dianggap masyarakat lebih dekat dengan mereka. Bahkan kan ada banyak kepanjangan tuh sekarang dari Purbaya, ada yang mengatakan Purbaya ini perubahan besar untuk Indonesia Raya. Bahkan tahun 2029 sudah ada yang mencanangkan Prabowo Purbaya di 2029. Udah sampai ke situ ya? Mungkin itu juga akhirnya Pak Jokowi memerintahkan relawannya untuk Prabowo Gibran 2 periode. Karena udah mulai loh, kok anak gua nggak disebut nih? Anak saya nggak disebut, udah mulai ada Purbaya. Jadi sebetulnya ada optimisme dan keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Walaupun memang ada kontroversinya, karena ini kontroversi. Pasti omongan Pak Purbaya mengatakan bahwa cukai rokok 57% itu Fir'aun, akan dipandang juga sebagai sebuah hal yang tidak terlalu positif di mata para pegiat kesehatan misalnya. Sebelum ke sana ya, Mas Hensat, ditahan dulu itu buat yang selanjutnya ya. Kita akan ngomongin Fir'aun, cukai kesehatan itu nanti. Tapi saya ingin tanya komentar dari Pak Fuad, karena Mas Hensat mengatakan bahwa gaya komunikasi Purbaya sebagai seorang Menteri Keuangan itu tidak biasa. Selama ini katanya Menteri Keuangan itu dikenal perlente, seperti berjarak dengan rakyat, tidak sering berbicara. Pak Fuad, kalau Anda melihat apakah gaya Menteri Keuangan yang saat ini memang cocok dengan kondisi kita yang saat ini, di mana masyarakat seperti merindukan figur yang bisa dekat dengan mereka? Justru itulah sangat-sangat cocok. Setelah melihat yang selama ini kayaknya ya seperti yang digambarkan oleh Mas Henry Satrio tadi, tiba-tiba ini ada Menteri Keuangan yang kayaknya lain, ya kan? Jadi dilihat dari sudut pandangan yang santai saja, ini kayak hiburan juga kan? Kelihatannya. Pak Fuad terhibur juga Pak? Oh iya, terhibur juga. Dan kayaknya memberikan harapan. Dan membangkitkan, dia suka nyentil kanan kiri kan? Itu menurut saya membangkitkan, benar, yang dia sentil itu kan betul sebetulnya kan? Sehingga biar membangkitkan yang lain. Makanya dulu juga ada gebrakan Sumarlin misalnya, dulu pernah ada satu Menteri Keuangan yang punya gebrakan. Tapi memang tidak selincah dia. Ya kan, walaupun Sumarlin ada jelas ini konsepnya waktu itu perbankan gitu ya. Dia ngantem kanan kiri aja nih. Tapi menurut saya itu memang ya selain menghibur, memberikan harapan di tengah-tengah, maaf ngomong ya, dulu kalau ada Menteri Keuangan yang muncul itu, ada yang mau, katanya mau begitu aja kayaknya gitu. Pasti dipajak, diperes, kata naik segala macam gitu kan. Tapi orang-orang pajaknya pada jahat-jahat gitu kan. Pokoknya kesannya begitu. Cukai juga begitu. Nah sekarang ini lain. Jadi kalau ketika ada kebosanan begitu, saya mulai belajar juga ilmu komunikasi politiknya ya dari Mas Henry itu. Betul juga perlu orang yang seperti ini. Jadi kalau munculnya masih, aduh lah ini sama aja gitu. Hasilnya juga nggak ada. Nanti kan
paling ya begitu-begitu juga, banyakin ngutang, banyakin tax ratio-nya turun melulu katanya kan. Yang dulu kan memang tidak berhasil. Dalam arti ya semuanya itu serba pertumbuhannya juga begitu-begitu aja. Ya dicoba ini. Memang tidak bisa dilihat, jangan dilihat mana hasilnya. Ya belum bisa lah, ekonomi itu biasanya mereka memberikan penghasil, apa kelihatan hasilnya itu biasanya 6 bulan. Misalnya kasih uang ke bank gitu ya. Itu langkah itu memberikan optimisme ya. Tapi apakah sudah bisa dilihat? Ya dilihat mungkin samar-samar, tapi sebetulnya belum bisa dilihat. Tapi udah bagus karena untuk lihat orang perbankannya mesti survei kreditnya boleh diberikan apa tidak ya kan, visible apa tidak, itu makan waktu. Prosedur-prosedur seperti itu. Jadi tidak bisa kita menuntut hasilnya cepat ya? Nggak bisa menuntut hasilnya cepat, tapi caranya dia itu yang memberikan harapan-harapan, ya itu bisa memberikan dukungan. Tapi saya cuma menyarankan juga pada dia supaya beliau itu mulai ya menertibkan juga orang-orang di dalamnya, karena banyak juga orang-orang. Di dalam mana nih Pak? Ya di dalam kementeriannya. Kementerian Keuangan sendiri? Iya dong, Kementerian Keuangan kan. Karena memang ini penyakit yang sedang dimusuhin betul, ya diberantas betul oleh Pak Prabowo ini kan masalah korupsi. Nah saya yakin di Kementerian Keuangan juga banyak korupsi. Ya, di kementerian semuanya aja, di semua lapisan, karena memang sudah kuat sekali. Nah ini juga dia juga jangan lupa, di dalamnya juga ngasih contoh. Semuanya itu didemikiankan, insya Allah nanti akan menjadi lebih meyakinkan lagi kerjanya itu. Pak Fuad, maaf pernah nyesel gak? Wah mestinya saya waktu itu jadi Menteri Keuangan kayak gitu tuh gayanya. Pernah kepikiran gitu? Enggak, itu gaya itu kan sudah memang bawaannya kan. Gitu. Bawaannya dia gitu loh. Saya rasa memang sebelumnya juga ini orang sudah begitu. Cuman karena bukan jadi Menteri Keuangan jadi tidak terekspos. Iya, tidak terekspos. Jadi menurut Pak Fuad itu otentik ya? Otentik. Bukan pencitraan. Bukan, itu memang udah ya bawaannya begitu, polosnya begitu. Lurus tabrak-tabrak tadi saya bilang itu. Iya. Jadi boleh lah ini gitu. Kita dukung, kita dorong karena memberikan harapan entertainment juga bagi rakyat. Ya makanya, kan? Oke. Seperti kata Pak Fuad ya, karena mungkin masih 1 bulan Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan, makanya kita belum bisa terlalu dalam untuk membahas efektivitas dari kebijakannya. Kita sekarang masih berbicara dalam tataran gaya komunikasi yang berbeda yang ditampilkan oleh seorang Menteri Keuangan. Tapi boleh kita spill tipis-tipis ketika di sini Mas Hensat maupun Pak Fuad tonnya sama. Yang satu bilang ini seperti memberikan optimisme, yang satu bilang bahwa ini seperti memberikan harapan. Apakah itu juga yang terasa di Indef? Ya, kalau saya lihat memang begini, terutama kalau kita lihat baca data market ya, di indeks harga saham gabungan maupun di terutama di arus SBN. Nah, memang kalau kita lihat indeks itu sedikit membaik ya, cuma beberapa hal misalnya market melihat terutama bank-bank ini agak sedikit menurun karena khawatir resiko ke depan kalau dipaksa kredit masuk tapi katakanlah kelayakannya kurang, dengan likuiditas itu mereka tidak menjadi satu hal yang safety gitu. Nah tetapi memang karena situasi di market katakanlah bunga lagi turun dan sebagainya, nah arus modal keluar ini tetap tidak bisa kita cegah begitu. Saya kira ini respon karena kan transisi ya, Menteri Keuangan baru, orang melihat ya sekarang keluar dulu banyak yang jadi sejauh ini responsnya masih wajar, belum ada yang anomali? Saya kira ya masih wajar ya, tapi memang harus diantisipasi kalau misalnya katakanlah market melihat ternyata tidak ada sesuatu yang positif, ini malah akan jadi backfire di kemudian hari. Kecenderungannya menurut Anda bagaimana? Apakah kecenderungannya sekarang lebih positif? Kalau kita lihat ya, sampai kemarin data yang kami miliki memang justru data-data SBN inflow kita itu masih 42,61 triliun. Tetapi yang outflow SRBI maupun saham itu jauh lebih besar, 119 triliun, saham outflow 58,7 triliun, ya ini akumulasi ya, bukan karena Purbaya efek tapi memang periode. Memang ini situasinya seperti itu. Jadi, nah itu dia, kalau misalnya ini ternyata tidak berubah gitu dengan Purbaya efek ini, maka
ya katakanlah boleh narasinya bagus, tapi kan market juga harus diperhatikan. Tadi Mas Tauhid sempat bilang ini bisa-bisa menjadi backfire. Kalau apa itu bisa menjadi backfire? Ya misalnya begini, kita tahu memang tujuan 200 triliun ini baik sekali, begitu ya, agar ada injeksi ya. Memang kalau kita lihat pergerakan dari yang kita dapat datanya ada 80 triliun sudah masuk ke base money M0 begitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat data dari perbankan memang ada tumbuh kredit tapi tipis-tipis. Yang banyaknya likuiditas. Nah, kami khawatir kalau misalnya yang kredit diberikan oleh perbankan ini sebenarnya yang sudah waiting list bukan yang baru. Nah, waiting list karena dipaksa untuk dilaporkan secara cepat-cepat, ini aspek prudentnya takutnya berkurang. Karena tendensi yang tadi ada OJK menyampaikan ya dengan data-data yang kami pelajari, loan at risk-nya ini agak sedikit meningkat. Artinya resiko kredit juga ada. Resiko kredit. Nah itu yang kemudian mungkin harus karena bank-bank seolah dipaksa untuk bisa begitu, menyalurkan betul, 200 T itu. Betul, ini yang harus jangan sampai itu terjadi. Karena itu dipaksa itu juga to some extent ada benarnya. Supaya bank-bank itu ini gini, jadi di pikirannya Pak Purbaya itu, saya yakin itu bahwa pertumbuhan ekonomi ini kan seolah-olah dituding Menteri Keuangan. Itu kan salah kaprah di Indonesia ini. Menteri Keuangan itu bagian kecil daripada pertumbuhan juga. Itu karena seluruhnya itu harus menopang pertumbuhan. Mau banknya, mau fiskalnya, mau moneternya itu ikut. Sektor realnya bahkan ikut. Semuanya itu harus ngikut di pertumbuhan itu. Dan ini kan di Indonesia salah kaprahnya itu dibebankan kepada Menteri Keuangan. Makanya kalau dia ngasih kayak begitu, ya biar bank itu mulai menyalurkan. Tapi saya katakan bank itu tidak bisa menyalurkan dalam waktu, apalagi kalau kreditnya mau besar. Nggak bisa seminggu, 2 minggu, ya itu nanti ngemacet kreditnya kan. Oke, kembali lagi ke gaya komunikasi, Mas Fitra. Sebetulnya apakah Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu sengaja memilih Menteri Keuangan baru ini yang berbeda sekali 360 derajat dari segi gaya komunikasi dan mungkin kebijakan yang diambil baru-baru ini dengan Menteri Keuangan sebelumnya? Apakah memang sengaja? Ya, jadi kalau kita melihat memang Presiden sangat memprioritaskan komunikasi. Karena biar bagaimanapun, saya sebagai ekonom dan juga sempat di market juga, kita melihat bahwa komunikasi itu adalah salah satu bagian penting. Ya, bagaimana ketika kita melihat perjalanan Pak Purbaya sampai saat ini sudah mampu untuk mengerek saham perbankan dengan lumayan signifikan. Bahkan hari ini saja itu leading moversnya adalah saham di perbankan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi leading movers adalah kemarin ketika ada diskusi dengan Mandiri, dengan BNI, bahkan terakhir dengan BRI, bahkan BRI sudah minta kalau bisa ditambah lagi nih anggarannya karena sudah ada rencana terserap sampai akhir tahun ini 60%. Artinya ini memang perbankan memang membutuhkan likuiditas ini dan pada akhirnya ada translasinya. Dan itu Purbaya efek. Dan bisa dikatakan secara tidak langsung maupun secara langsung ya. Kan ini kan kita bicara mengenai correlation is not always a causation ya. Ini efek circumstantial. Tapi bisa kita lihat dugaannya sangat kuat sekali dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada saat ini. Karena biar bagaimanapun kalau kita lihat komunikasi itu adalah penting. Kenapa? Kita lihat faktor ekspektasi, Lucas rational expectation. Semuanya itu tergantung komunikasi. Bagaimana sinyal positif itu bisa diberikan. Sebagai contoh apa yang kita lihat kemarin ada pengumuman Consumer Confidence Index di bulan September masih anjlok dari sebelumnya 117 sekarang ke 115. Meskipun masih optimis, tapi kita lihat bahwa trajektorinya turun. Kenapa turun? Nah, salah satunya juga kan ini kan dari periode yang kemarin di mana periode-periode ini tekanan-tekanan ekonomi pada masyarakat itu masih tetap beredar deras ya, apalagi ini kan post demonstrasi tanggal 28 Agustus kemarin, sehingga ekspektasi masih negatif. Nah, bagaimana cara meningkatkan ekspektasi itu? Maka perlu ada sinyal-sinyal positif. Salah satunya adalah ketika Pak Purbaya juga mengkorelasikannya dengan base money. Ketika base money turun di kuartal ketiga memang turun, itu tekanan ekonomi pada masyarakat itu menjadi sangat signifikan, sehingga perlu dilecut dengan apa? Dengan penambahan likuiditas yang pada akhirnya berefek pada base money, sehingga kita bisa melihat mudah-mudahan mulai bulan Oktober, November sampai Desember nanti itu akan lebih positif lagi, karena itulah yang kemudian ingin dilakukan oleh Menteri, mengkomunikasikan secara baik supaya juga orang-orang juga memiliki efek positif yang juga baik. Karena terkadang komunikasi, bukan terkadang ya, seringkali komunikasi itu mempengaruhi persepsi dan persepsi itu mempengaruhi confidence pasar. Tapi di balik semua itu, pemirsa,
Ada kekhawatiran juga dengan model gaya koboi seperti ini. Tadi Pak Fuad sudah mengatakan beliau ini, Pak Purbaya ini berani untuk senggol sana, senggol sini. Nah, apakah yang bersenggolan ini bisa tetap aman-aman saja atau akan mulai ada friksi di situ? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Untuk LPG 3 kg, subsidi mencapai 70% dari harga keekonomian. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Ya, kalau nanti akhir Oktober ya saya bisa prediksikan berapa penyerapannya. Kalau kurang ya kita ambil uangnya, tapi kalau emang lebih ya kita tambah. Bukan saya mandor, tapi kalau uangnya nggak dipakai saya ambil gitu kira-kira. Mas Hensat, gaya komunikasi Purbaya yang senggol sana senggol sini akan jadi bumerang nggak ya buat Pak Purbaya sendiri? Ya kalau keseringan dan kemudian tanpa ada kenyataan yang mengubah situasi ya pasti akan jadi bumerang. Tapi kan kalau kita lihat masyarakat suka sosok pejabat-pejabat yang memang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Jadi kalau saya katakan di kabinetnya Pak Prabowo ini ada dua lah yang unik dan kemudian mudah viral. Yang pertama kan Letkol Teddy. Nah ini sekarang ada Purbaya. Yang ngerinya itu kadang-kadang kalau udah viral berdua gini suka dipasang-pasangin gitu. Jadi Purbaya Teddy itu kan jadi rame lagi tadi. Tapi yang paling penting adalah rakyat memang menunggu tadi yang saya katakan kapan kantong saya yang tipis ini bisa jadi tebal. Karena itu menjadi sebuah indikator yang sangat mudah gitu bahwa menteri ini berhasil. Tapi yang jelas ada satu hal yang saya garis bawahi juga bahwa Pak Prabowo ternyata memang mampu mengganti Sri Mulyani yang beberapa dekade menguasai ekonomi Indonesia kan. Dan kalau ada sentimen kekampusan bahkan ini kan breakthrough. Biasanya bukan dari kampusnya asal Pak Purbaya, tapi dari kampus lain. Jadi beberapa hal menurut saya dari gaya komunikasi tadi saya sudah katakan beliau menggunakan kognitif konsistensi, jadi artinya yang diinginkan oleh rakyat kemudian dia berikan. Dan satu lagi gaya tim medianya yang memang self presentation dan itu kuat sekali namanya tim media yang dimiliki Pak Purbaya sehingga dia bisa menjaga si menterinya untuk tetap konsisten apapun konsisten positif. Kalau sudah ada tim media seperti ini, Mas Hensat, masih bisa kita bilang itu otentik atau ini sudah ya branding ya, sudah ada pencitraan di situ? Ada hal yang tidak bisa ditipu kan. Jadi maksud saya ada drama-drama yang memang aslinya artisnya begitu gitu. Kalau saya lihat sih Pak Purbaya emang modelannya begitu. Saya yakin tim komunikasinya lumayan panik pada saat anak beliau menyampaikan hal-hal yang seperti yang tadi disebut ya. Bahkan bawa-bawa CIA itu kan pasti panik tuh. Nah mungkin itu hal pertama yang ditutup oleh tim komunikasinya Purbaya. Tapi kan setelah itu nampaknya mereka konsisten untuk memberitakan Pak Purbaya dimanapun dia berada dan apa yang disampaikan tentang kebijakan-kebijakannya Pak Purbaya. Menurut saya bila ada pejabat memiliki tim komunikasi itu baik karena itu lebih memudahkan rakyat untuk mengetahui kira-kira kebijakan seperti apa yang akan disampaikan. Justru yang menarik adalah pada saat tadi Metro TV menampilkan Pak Luhut. Karena kan didesas-desuskan ini anak buahnya Luhut, Binsar Panjaitan. Orang Luhut katanya. Orangnya Luhut gitu. Tapi kalau saya tidak salah di salah satu kesempatan Purbaya sempat mengatakan saya nggak takut sama Luhut. Itu kalau mau saya ambil aja gitu. Kalau saya nggak salah begitu ya. Jadi artinya memang orang ini unik dan karena unik menjadi pusat perhatian. Nah, tapi jangan lupa bahwa yang namanya spotlight itu pasti banyak orang yang menginginkan. Jadi kalau Anda berada di spotlight terlalu lama, bisa-bisa Andanya terbakar. Kalau tidak dengan segera menyampaikan hasil-hasil lugas yang memang dinantikan oleh rakyat. Baik.
Pak Fuad, gimana Pak? Kalau sudah mulai senggol sana senggol sini, dulu contohnya misalnya ada Pak Ahok ya, kita tahu ada juga dampak negatif yang dirasakan. Kalau sekarang potensinya bagaimana? Ya kalau Ahok dulu menyenggolnya yang bukan bidangnya sih ya. Kalau ini Pak Purbaya itu begini, dia ini mendapatkan tugas dari Pak Prabowo, dan tugas itu memang tugas yang berat, itu masalah keuangan. Dan semua unit lembaga keuangan itu semua berhubungan dengan Pak Purbaya. Karena itu mau nggak mau dia itu bicara semua. MBK apaan ini loh, duitnya udah keluarnya masih baru sedikit begini. Jadi kan dia ya tergerak lagi diperbaiki. Misalnya ini Pertamina subsidinya begini, ya ada pergerakan lagi. Jadi supaya ada dinamisasi, dia bisa ngomong ke PU, dia bisa ngomong kemana. Cuman sekarang dia ngomongnya terbuka, dulu kan menteri belakang atau memang tidak diomong sama sekali kan dalam Menteri Keuangan yang lama. Jadi memang dari sudut fungsinya itu memang dia berhubungan dengan semuanya. Tidak ada yang tidak berhubungan dengan Menteri Keuangan. Semua itu gedor Menteri Keuangan tuh tiap hari itu. Jadi mau nggak mau memang berhubungan dengan semuanya gitu. Kan menteri-menteri yang lain kan tidak saling hubungan. Pokoknya gue udah terima duit. Nah ini duit ini sekarang mesti hati-hati. Misalnya dulu dibilang juga waktu Menteri Keuangan yang lama, ini uang udah pada diambil, pada bayar bunga, uangnya disimpenin juga sampai banyak. Ya kan? Untuk berjaga-jaga. Dia nggak ngitung begitu. Dia hitung, ya gua pakai aja lah dulu. Yang penting buat ini kan nanti ada uang masuk lagi dari pajak. Hitung yang relatif lebih pas lah untuk keperluannya sehari-hari gitu. Tapi dia nggak nampung uang. Dulu tuh serang aja Menteri Keuangan yang lama itu ada kelebihan anggaran, disimpan uang itu banyak bener. Padahal itu uang berbunga loh. Ya, itu nganggur. Dia nggak mau seperti itu. Tapi di situ di satu pihak dia juga menegurin kepada menteri-menteri yang tidak melaksanakan disbursement. Kalau nggak dibilang, gue tarik aja, ngapain gue kasih duit. Dan menurut Anda itu tepat Pak ya? Iya. Begitu ya? Oke. Langkah Purbaya tadi seperti Pak Fuad bilang, menggedor pintu-pintu kementerian dan lembaga lain karena memang wewenangnya juga untuk selalu mengawasi dan berhubungan dengan anggaran negara. Tapi kali ini giliran Pak Purbaya yang dalam tanda kutip digedor juga oleh sejumlah gubernur yang ramai-ramai datang untuk menagih, untuk menanyakan soal pemotongan TKD, transfer ke daerah. Coba kita simak, ada pembelaan dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Bapak Tito Karnavian. Kita simak bersama. Lakukan exercise dulu. Ya. Jadi jangan melihat angka, kemudian dibandingkan dengan tahun ini, di tahun depan, angkanya berkurang, langsung kemudian bereaksi menyatakan kami kurang. Tar dulu, lakukan dulu exercise untuk melakukan efisiensi. Saya bilang tadi, belanja ya, sambil mencari peluang inovasi untuk pendapatan. Baik, Mas Tauhid, bagaimana komentar Anda ketika ada belasan atau sampai puluhan ya gubernur yang mendatangi Pak Menteri untuk menyampaikan soal pemotongan ini, dan highlightnya adalah mereka merasa bahwa respons dari Menteri Keuangan itu cukup open, mereka bisa dengan leluasa, unek-unek mereka bisa didengarkan. Ya, saya kira yang pertama ya, ini kan 2024-2025 berkurang sekitar 5%, tapi yang beresiko tinggi adalah tahun depan. Sekitar 24% ya, angkanya biasanya 900 triliun menjadi 650 triliun dan kemudian dinaikkan oleh Pak Purbaya menjadi 693 triliun. Tentu banyak hal yang kemudian berubah ya, terutama kalau kita lihat yang bergeser itu misalnya dana bagi hasil turun sekitar 70%, dana insentif fiskal 70%, DAU sekitar 15%. Nah, memang kekhawatiran daerah adalah pada komponen belanja pegawai ya, karena ada pegawai pegawai tambahan yang dibayar oleh daerah yang kemungkinan itu tidak bisa dibiayai dengan skema yang baru ini ada ya. Nah, menariknya adalah ini kan banyak program karena di daerah kan juga menganut otonomi daerah, di mana mereka juga harus menafsirkan misi-misi kepala daerah. Nah, itu yang kemudian
tidak bisa dibiayai dengan skema yang baru ini gitu. Memang dipaksa untuk melakukan penyesuaian. Nah, khawatirnya itu ada yang sudah janji secara politik atau terdokumentasi dalam RPJMD tidak bisa dialokasikan begitu. Ini yang kemudian memang khawatirnya adalah ya target-target pertumbuhan ataupun lain-lain infrastruktur ke masyarakat dan sebagainya kurang. Memang dengan forum kemarin pasti kan ada proposal baru. Berapa realistis yang kemudian bisa ditambah ya. Nah memang kalau kita lihat ya tidak bisa karena kemarin kan baru Oktober diputuskan. Ya mudah-mudahan nanti di Januari Februari dengan formulasi ini ada tambahan lagi dan itu bagi keputusannya daerah. Di Menteri Keuangan? Iya betul, saya kira tapi kan harus berkomunikasi dengan parlemen. Kalaupun ada tambahan dan sebagainya karena perubahan katakanlah perubahan asumsi sekitar 10% itu termasuk juga yang tadi itu harus konsultasi begitu. Nah menurut saya memang karena kan biasanya transfer ke daerah naik ngikuti pertumbuhan. Kalau biasanya 4-5% naik ya daerah naik. Nah sekarang ini yang berubah gitu ya. Nah meskipun katakanlah kata Pak Purbaya sebenarnya ada program KL lain yang kemudian sebenarnya lebih besar ya 1.300 triliun, tetapi kan pemerintah daerah nggak tahu ini yang di luar transfer ke daerah itu mana aja gitu. Apakah KL ataupun bantuan sosial. Nah ini yang belum dijelaskan oleh Pak Menteri ke daerah sehingga daerah juga paham bahwa ada lainnya begitu. Oke. Persoalan senggol sana senggol sini ini Mas Fitra, bagaimana di Badan Komunikasi Pemerintah ini mengantisipasi supaya justru tidak terjadi friksi antar sesama pembantu presiden? Tidak ada friksi, tidak ada senggol-senggolannya. Ini suatu hal komunikasi yang sehat ya menurut kami. Dan juga kalau kita lihat ya bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Menteri ini adalah memang betul-betul mempush supaya anggaran itu tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003. Karena selama ini banyak anggaran yang terparkir dan tidak digunakan sehingga beneficiaries paling utamanya masyarakat itu tidak mendapatkan manfaat yang paling utama. Karena selama ini kita juga melihat bagaimana the drop of middle class, the struggling middle class turun dari 2019 sampai 2024 itu anjloknya 9,5 juta orang. Tahun 2019 middle class kita jumlahnya 57,3 juta. Sekarang tahun 2024 angka terakhir cuma tinggal 47,9 juta. Kenapa? Karena ruang-ruang ekonomi itu terbatas dan itu yang menjadi salah satu concern para ekonom ya, saking semangatnya para ekonom sampai juga mereka mengirimkan itu supaya minta saya tanda tangan. Padahal saya bilang saya kan udah orang pemerintah tapi saya tahu maksud Anda dan saya dukung. Dan itulah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana menghadapi concern-concern para ekonom dengan jawaban-jawaban taktis di lapangan. Seperti misalnya satu, bagaimana cara melepaskan ya dari jeratan ekonomi, terutama dari sisi middle class yang mereka struggling alone. Kenapa? Karena mereka tidak dapat bansos dan mereka bukan orang kaya, artinya mereka di tengah-tengah ini mereka sendirian. Bagaimana cara menemani mereka? Ya, injeksi likuiditas 200 triliun rupiah. Ini efeknya seperti apa? Menurut beberapa simulasi praktis, kita melihat bahwa akan ada dampaknya terhadap ekonomi dari sisi base money itu akan menimbulkan multiplier effect dan akan ada economic growth sekitar 0,3 sampai 0,4% setidak-tidaknya di kuartal 1 tahun depan. Dan juga kalau kita lihat bagaimana concern para ekonom juga ini pemerintah terlalu dominan di ekonomi. Nah, dengan injeksi likuiditas itu, sebenarnya Pak Purbaya juga ingin menyampaikan bahwa 200 triliun ketika diinjeksi ke perbankan bekerja sehingga kemudian menghasilkan agen-agen di sektor real yang mana pada akhirnya bukan pemerintah yang bekerja untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi, tetapi agen-agen di sektor real itu sehingga tidak menimbulkan crowding out effect. Dan kalau kita lihat Mbak Sylvia terakhir, meskipun ini pendekatannya lumayan agresif, tapi kita lihat yield rate dari bond kita itu antara 6,1 sampai 6,2%, tidak terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya pasar juga masih melihat bahwa agresif ini adalah agresivitas yang terukur. Oke, tapi saya tambahin Mbak, ini soal senggol-senggol sebenarnya ada hal yang menurut saya juga ada resikonya ya. Pertama, resikonya apa Mas Tauhid? Kayaknya banyak, tapi kita harus jeda dulu. Mas Tauhid ditahan dulu. Resiko dari senggol-senggolnya itu apa? Dari seorang Menteri Koboi, Pak Purbaya. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi.
kalau menurut Mas Fitra tidak ada senggol-senggol, tidak ada friksi-friksi, semuanya masih dalam batas perdebatan yang sehat antar pembantu presiden. Tapi sebaliknya tadi Mas Tauhid mengatakan ini ada risikonya kalau terus senggol-senggolan. Apa itu, Mas? Ya, yang pertama tentu saja ya, bagi dunia usaha ketika antar menteri saling berbeda pandangan, itu kan berarti tidak ada kepastian. Apakah kebijakan, program, dan sebagainya. Misalnya, para pelaku usaha di sektor migas ya, ketika tidak ada kepastian apakah nih pemerintah akan masuk atau tidak untuk membangun kilang, akhirnya kan mereka ragu-ragu ini yang bisa dipegang apakah Menteri ESDM atau Menteri Keuangan begitu. Itu kan saya kira risiko pertama itu. Yang kedua adalah soal sinergi begitu ya, antar menteri dalam banyak program begitu kan, masing-masing sudah punya kewenangan atau urusan masing-masing. Ketika membuktikan bahwa di ruang publik itu begitu terbuka, berarti kan ada masalah di internal. Kenapa ini nggak dibicarakan di dalam begitu, hal-hal yang sangat fundamental, sehingga ya memang yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha ya butuh keterpaduan, karena katakanlah di sektor ini agar katakanlah demand muncul ya. Kemudian Menteri Keuangan mendukung, bukan saling meniadakan, padahal itu penting. Nah, yang saya kira itu yang saya kira berisiko tinggi. Sehingga bagi masyarakat atau pelaku usaha, kalau ini model seperti ini nanti ke depan maka akan merugikan kepastian dan ketidakpastiannya akan semakin besar. Oke. Ada dua risiko itu, Mas Fitra, soal kepastian dan juga harusnya bisa lebih bersinergi ya antar internal ya. Tidak ada masalah sinergi ya, soal kepastian segala macam Pak Purbaya sudah menyerahkannya kepada Kementerian Teknis. Seperti misalnya ada permintaan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan energi, ya silakan dikomunikasikan dengan Kementerian SDM. Apa yang disampaikan Pak Purbaya adalah dalam konteks bagaimana pengelolaan keuangan negara dan bagaimana nilai keekonomian dan seterusnya, yang mana memang kadang-kadang itu memang berlintasan dengan kementerian yang lain, tetapi sebenarnya tidak ada masalah di situ. Dan kalau saya melihat juga tadi meminjam istilahnya Pak Henry Satrio, ini kan gaya komunikasi yang sangat bisa diterima publik ya, karena saya juga melihat ya bagaimana kalau kita melihat Pak Purbaya ini sebenarnya kan bapak-bapak komplek yang jadi Menteri Keuangan ya. Jadi kan ini kan gaya bapak komplek ya, ke bawah jadi Menteri Keuangan. Tapi akhirnya orang-orang merasakan bahwa ini adalah kita, Kementerian Keuangan tidak terlalu jauh, ya bisa kita berkomunikasi, dan bahkan teman-teman market ya, saya kan juga masih di market, market pengusaha segala macam. Sepertinya sekarang Menteri Keuangan dekat dengan kita, ya meskipun mereka belum pernah berinteraksi dengan langsung, tapi mereka melihat hampir setiap hari di media, di netizen juga kemudian sangat positif ya vibes-nya. Nah ini menjadi semacam ekspektasi positif, yang mana ini sebenarnya menjadi satu tantangan juga. Ketika ekspektasi itu tidak mampu dipenuhi, juga tentunya ada tantangan-tantangan. Tapi setidak-tidaknya kita sudah melihat bagaimana nanti setidak-tidaknya di kuartal keempat itu efek ekspektasi positif akan mampu membawa efek-efek positif juga, karena kan Tuhan sesuai dengan prasangkaan hambanya. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana kita lihat spending behavior dari masyarakat, orang-orang bukan nggak punya duit, Pak. Banyak masyarakat Indonesia yang top 20% ya income itu yang belanja di luar, bukan di sini. Nah, ketika ada efek positif ini berarti akan memberikan sinyal positif mereka untuk spending dan investasi juga di Indonesia. Oke, kita menunggu sinyal positif itu berubah betul-betul menjadi aksi yang betul-betul konkret positif, yaitu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat seperti kata Mas Hensat tadi. Kita menunggu dompet kita tebal. Jadi Mas Hensat dengan gaya komunikasi koboi ala-ala bapak-bapak komplek kalau kata Mas Fitra seperti ini, menurut Anda ini harus tetap dipertahankan atau harus bisa fleksibel juga sesuai dengan situasi kondisi nanti? Ya dipertahankan, fleksibel plus-plus lah. Jadi semuanya harus digabungkan. Karena kan perbedaan yang memang kentara sekali dari ekonomi di zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan, waktu di Pak Jokowi itu secara fiskal, pungut dan hutang itu kan besar sekali. Kemudian bahasa rakyat sering sekali digunakan oleh Pak Jokowi, artinya dikit-dikit BLT, dikit-dikit bansos gitu ya. Nah ini yang belum terjadi di zamannya Pak Prabowo karena konsentrasinya beliau ke MBG, Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Memang saya dengar katanya akan ada stimulus ekonomi yang akan digelontorkan oleh pemerintah, walaupun itu pasti dirahasiakan. Kita belum tahu apa. Yang jelas saat ini masyarakat menghadapi dua hal yang cukup mengintai di perekonomian keluarga. Sudah 16,2 triliun nanti. Oh ya, yang pertama adalah BBM yang kalau di luar Jawa konon kabarnya ngantri karena memang SPBU swasta yang kesulitan sekali untuk mendapatkan BBM. Kemudian yang kedua pembatasan beras. Kalau ini di Jakarta terjadi.
di beberapa pusat perbelanjaan sudah ada pembatasan beras, bahkan ditulis bahasanya pembatasan pembelian beras. 5 kg hanya bisa 2 kantong, 10 dan 20 kg hanya bisa 1 kantong. Tentu saja ini harus hati-hati karena 2 variabel itu, beras dan BBM, biasanya cukup mengganggu ekonomi, maka stimulus dari pemerintah ini perlu kita tunggu. Dan itu tidak bisa ditolong dengan gaya komunikasi apapun ya. Harus memang kita butuh buktinya mana ya. Oke, Pak Fuad, jadi catatan terakhirnya apa yang harus diantisipasi dengan gaya yang injak gasnya seperti ini? Apa yang harus diantisipasi dari Menteri Pak Purbaya? Singkat Pak. Sebetulnya saya berharap betul dan mudah-mudahan ini memang yang sedang dikerjakan oleh Pak Purbaya. Yang sebelumnya sudah dikerjain oleh Sekretariat Negara, terus terang aja yang saya tahu, untuk metani, ya, untuk menyisir satu persatu anggaran kita itu sudah seperti, maaf ngomong, orang udah masuk ke kamar mandi WC yang bau, tapi karena udah lama sekali berbau, akhirnya nggak terasa lagi. Ya, toilet kebal maksudnya. Ke toilet, kebal. Jadi terus terang aja, ini waktu di peta ini kan terjadi dana efisiensi yang banyak kan itu. Jadi nggak bisa lagi departemen ngomong, oh pokoknya nanti tahun ini saya akan naik 10%, itu aja. Itu sudah banyak betul kebocorannya menurut saya. Kalau istilahnya yang banyak dipakai istilah bebasnya itu bocor dalam arti tidak efisien ya. Nah, itu Pak Purbaya mulai seperti itu. Kalau perlu nanti ada departemen yang kurang, nggak usah banyak cerita dan masyarakat tidak usah mendukung. Kalau yang kurang sebanyak ini dalam rangka menuju anggaran yang sehat. Itu. Baik. Terima kasih Pak Fuad, Mas Fitra, Mas Hensat dan juga Mas Tauhid. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, ada koboi naik kuda di pacuan, maunya cepat serap anggaran agar ekonomi jadi jempolan. Beri waktu Menteri Keuangan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.